Oke pemirsa, seperti yang tadi kita sudah sharing luar biasa sekali dengan Pak Pir Sanjaya di program The Inspirator. Dan jangan lupa Anda juga bisa ikuti kami di Twitter @TheInspirator dan juga search hashtagnya di The Inspirator. Oke, kembali dengan Pak Pir Sanjaya. Nah, kalau kita bicara tadi proses perjuangan, perjalanannya dan sebagainya, plan kedepannya apa? Program-program kedepannya? Program kedepannya saat ini kalau dari Stella Maris School, ya pasti Pak kita punya sebuah program yang nanti kita akan entry ke pusat-pusat keramaian atau mall. Ya kan? Jadi kita sedang dalam proses pembicaraan dengan satu pihak, ya kan? Di mana kita akan persiapkan Stella Maris nantinya bukan hanya menyebar full school di luar kota-kota besar, tapi kita juga akan ada di area-area seperti apartemen, rumah tinggal, tapi juga masuk ke dalam pusat-pusat keramaian seperti mall. Ya, seperti itu Pak. Jadi ada konsep sekolahnya atau ada? Iya, ya kan. Terutama untuk yang early childhood-nya, ya kan. Jadi bergabung dengan ada seperti kayak playground dan seterusnya yang orang tua murid bisa mendapatkan Stella Maris lebih mudah lagi. Oke, luar biasa. Nah, selain dari Stella Maris School, yang perusahaan-perusahaan yang lain programnya? Iya, kalau satu perusahaan yang ini kita sekarang ini lagi mengembangkan banyak atau menggalakkan satu training kita, The Visionary Entrepreneur. Jadi sukses membangun bisnis inovatif dan kreatif ala otak kanan, ini salah satu program yang andalannya kita, kita jalankan terus. Kan keluar dari ini juga kita memang masuk ke dalam untuk konsultasi juga, ya kan. Jadi mengenai pengusaha-pengusaha awal atau entrepreneur yang muda yang ingin membuat perusahaannya menjadi sistem franchise, kita juga akan guide mereka ke arah sana sih Pak. Oke, jadi lebih ke visi yang training jadi visionary entrepreneur. Visionary entrepreneur. Itu yang mendasari dan membedakan dengan entrepreneur umumnya apa? Jadi sebenarnya dengan istilah yang pertama gini Pak, sebenarnya kalau bisa dibilang visionary ini ada yang bilang bakat, ada yang bilang skill, seperti itu. Memang kalau kita temukan di 8 tipe pengusaha di sini, kalau misalkan memang di-identified, ya kan, dari dermatologic testnya bahwa mereka ini gifted untuk visionary, biasanya mereka memang bisa dibilang daydreamer gitu ya. Kalau si siapa namanya tuh yang Disney itu, Walt Disney itu dia mengatakan saya mimpinya tuh setiap hari dan bermimpi di siang hari untuk make a living, ya kan, seperti itu. Jadi udah gifted. Nah di sini kita ajarkan adalah bagaimana caranya menjadi seorang entrepreneur yang mempunyai visi yang besar, jauh ke depan, bisa dapat gambaran besarnya dulu, Pak, big picture-nya, ya kan. Sehingga kalau mereka sudah dapat goals-nya, dreams-nya ke depan, baru mereka bisa jalanin teknis. Jadi fokus on why, fokus on goals-nya, bukan fokus on how. Setelah gambaran besarnya ada, mungkin lebih gampang untuk identifikasi untuk merealisasikan dan membuat action plan-nya. Dan biasanya jauh lebih percaya diri karena mereka sudah lihat gambaran besarnya. Oke. Terus sekarang banyak kasih training ke perusahaan-perusahaan juga. Iya, perusahaan-perusahaan mulai dari swasta, BUMN, ya kan, dan beberapa hadir sebagai guest speaker untuk memberikan training-training tentang kewirausahaan dan entrepreneurship. Kalau di corporate itu biasanya fokusnya ke bidang apa? Kalau di corporate kita mulai dari ada yang bisnis model sustainability, kan, marketing research, ya kan, kemudian marketing and selling, dan training-training mengenai mengembangkan etos pekerjaan yang baik. Luar biasa. Jadi kalau kita bicara tentang visi, tentunya seorang Pak Pir Sanjaya juga punya visi yang besar ke depan. So, what the next big thing-nya? Impian terbesar Bapak ke depan apa? Menjadi salah satu ikon pendidikan terbesar di Indonesia. Wow, ya kan? Luar biasa. Nah, mungkin kalau saat ini BINUS yang paling besar, paling tidak kita jadi nomor 2 lah. Ya kan? Karena saat ini kalau BINUS kan mengarahnya dari university ke sekolahan. Kalau kita dari sekolahan mungkin next-nya siapa tahu kita bisa juga mengembangkan sebuah university, Pak. Nah, untuk program-program training ke depan, apakah ada satu program khusus untuk masyarakat Indonesia? Program-programnya sih selama ini sih lebih banyak kita mengisi ke program-program dari Kementerian Perdagangan, UKM, ada juga ya. Jadi lebih sinergi ke mereka sih, Pak. Betul. Sehingga apa yang dijalankan ini juga bisa kontribusi ke masyarakat ya. So, terima kasih untuk sharingnya, luar biasa sekali. Nah, kalau Pak Pir Sanjaya bisa kasih saran ke pemirsa BINUS TV, yang mungkin juga banyak BINUSian dan juga anak muda yang lagi nonton, kira-kira saran Bapak bagaimana mereka bisa sukses di usia muda? Untuk teman-teman BINUSian atau rekan-rekan pengusaha muda lainnya, kan, salah satu kata-kata favorit dari saya adalah orang seringkali
ya kan, berpikir bahwa kesuksesan itu instan, ya. Tapi ternyata memang kesuksesan itu kita dapatkan dengan jerih payah dan proses keringat yang luar biasa, ya kan. Bahkan di buku saya sini kalau kita bisa baca dari 10 pengusaha ini, ya kan, kita baca ceritanya pelan-pelan, ya kan. Semua kesuksesannya pasti, ya kan, membutuhkan sebuah proses. Jadi enjoy the process, ya kan. Taruh passion Anda di proses tersebut, ya, dan pastikan memang yang kita jalankan sesuai dengan passion dan mimpinya kita. Kenapa? Kalau tidak pasti kita akan sudah menyerah ketika prosesnya itu begitu sulit di tengahnya, ya kan. Nah, seorang juara, seorang orang yang sukses itu, ya kan, bukan tentang apa yang mereka mulai, tetapi tentang apa yang mereka bisa selesaikan dan mereka capai, ya, di ujung dari kompetisinya kita. Ya kan. Sekian dari saya, ya kan. Terima kasih. Oke, luar biasa. Jadi tadi tipsnya yang sangat luar biasa. Nah, kalau kita bicara tentang Pak Pirsanya sendiri masih sangat muda sekali, baru 33 ya. Oke, nah bagaimana Bapak, kita gali sedikit bagaimana Bapak bisa masuk ke dunia profesional, entrepreneur dan sebagainya, bagaimana cara bersosialisasi dengan mereka? Mungkin bisa bagi tipsnya. Bersosialisasi gimana? Ya, jadi bekerja sama dan sebagainya, dan artinya bisa diakui di apa ya, mereka bisa respect dan sebagainya. Ya. Terakhir saya ketemu dengan Sandiaga Uno, beliau mengatakan bahwa seorang pengusaha itu paling penting adalah mempunyai modal 3H. Di mana yang pertama honesty, ya kan. Jadi ketika kita di dunia bisnis, bahkan di dunia sosialisasi biasa pun, kejujuran adalah nomor 1. Jadi kalau bisa dikatakan kalau tidak jujur, maka kita susah dipercaya. Nah, kedua adalah humble, ya, rendah hati, di mana jadi kita dimanapun menurut saya, ya kan, kita dapat belajar dari orang-orang yang lebih sukses dan lebih senior daripada kita. Bahkan kadang-kadang lebih muda daripada kita, kayak Pak Rudi ini ternyata lebih muda dari saya. Ya kan, pasti selalu ketika kita ada pertemuan, ya pasti kita bisa belajar suatu hal yang baru, ya kan. Kemudian yang ketiga adalah, ya kan, helpful, ya kan. Jadi dimana ketika kalau misalkan prinsip saya ketika kita bekerja sama, yang pasti pertama win-win solutions, ya kan. Kemudian ketika memulai sebuah bisnis baru, kerjasama, ya kan, atau mungkin friendship apapun juga, yang saya tekankan adalah apa yang saya bisa beri untuk teman saya, apa yang saya bisa beri untuk rekan bisnis saya, gitu ya. Jadi semangat untuk giving ini, ya kan, daripada taking ini menjadi semangat dari ketika saya mengembangkan sebuah bisnis saya ke depannya. Oh, luar biasa. Jadi memang kalau kita tarik garis merah, benang merahnya, itu setiap entrepreneur, setiap pengusaha mereka punya satu ciri khas. Ya, rata-rata humble dan mereka sangat suka untuk membantu. Ya. Iya, suka bercerita, Pak. Betul. Ya. Jadi kemarin saya ketemu Pak Sandiaga Uno juga, sempat mau undang untuk talk show ini, dan itu beliau welcome sekali. Dan itu banyak hal yang kita bisa belajar. Nah, kalau kita bicara dalam kegiatan sehari-hari Pak Pirsanjaya ini, bagaimana cara mengatur waktu? Mungkin ini juga sangat penting. Jadi dari banyak program yang banyak ini mengatur waktu di perusahaan-perusahaannya, Pak. Ya. Oke, salah satu hal yang mungkin bisa menjadi tips adalah setiap perusahaan atau setiap bisnis itu dia harus mempunyai satu leader, ya kan, atau profesional yang cukup baik. Jadi ketika saya memulai sebuah bisnis baru, yang saya pikirkan pertama kali adalah unique selling positioning-nya apa, dan partner yang cukup strong yang saya bisa bekerja sama siapa, ya kan. Jadi yang pasti saya sebagai mungkin strategic thinker-nya, tapi tetap saya membutuhkan partner sebagai eksekutornya, Pak. Jadi saya harus lihat dulu ketika memulai sebuah bisnis, kira-kira partner saya yang akan menjalankan siapa, ya kan? Dan kira-kira satu visi nggak? Kalau satu visi baru kita jalankan. Jadi lebih ke mungkin banyak bisnis yang dibangun, tapi harus ada partner yang tetap yang memang passion partner di yang situ, memang ya. Passion, profesional, ya, dan berpengalaman di sana, Pak. Sehingga mungkin waktunya bisa terbagi dengan baik. Lebih bisa dibagi, ya kan? Dan kita bisa ngelihat out of the box, ya. Kenapa? Karena kalau kita menjalankan sendiri juga bisnis tersebut, pasti kendalanya kadang-kadang kita tidak bisa berpikir dengan lebih kreatif dan strategis. Dan kalau kita terlalu terjun di satu bidang, mungkin kita terlalu tersita banyak waktu di situ, nggak bisa lihat petanya besar. Nah, kalau dari pribadi itu bagaimana membagi waktu dengan bisnis, keluarga, kegiatan sosial dan sebagainya? Oh iya, jadi kalau misalkan dengan family, ya kan, salah satu yang mungkin saya tekankan adalah bukan seberapa besar waktu saya untuk keluarga, ya kan, atau seberapa lama, tapi seberapa berkualitas waktu saya bersama keluarga. Jadi artinya misalkan kalau Sabtu Minggu saya coba luangkan sebanyak mungkin
untuk bisa bersama-sama dengan keluarga, ya kan. Dan ketika bersama-sama dengan keluarga, walaupun saya misalkan memakai suster untuk menjaga anak saya, tapi kalau misalkan memang sudah weekend dengan family, saya usahakan istilahnya susternya lebih diistirahatkan, kemudian kita lebih berperan aktif ke sana. Karena kesuksesan secara holistik itu yang sangat penting ya. Jadi selain karir dan sebagainya, tentu satu keluarga bahagia, harmonis dan sebagainya itu yang luar biasa. Benar, ya kan. Katanya kan di balik seorang pemimpin yang hebat pasti ada istri yang betul juga, Pak, ya. Sehingga terasa lengkap, orang melihat wow luar biasa, bisnis yang sukses, keluarga yang harmonis dan bisa kontribusi ke masyarakat. Luar biasa. Terima kasih sharingnya Pak Pir Sanjaya. Saya yakin apa yang di-sharingkan itu sangat bermanfaat untuk pemirsa, dan seperti yang tadi kita sudah sharing, di mana untuk sukses kita tentunya harus punya passion dan berani untuk kejar impian kita, dan paling penting adalah fokus terhadap apa yang Anda inginkan. Jadi sukses itu memang tidak mudah, tetapi sukses itu Anda jalanin, Anda harus berani mengejar impian Anda dan Anda pasti bisa sukses. Kembangkan potensi Anda. Oke, semoga program ini bermanfaat dan sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih.